Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Haja Rohmaniah, Magister Pendidikan. Dan perkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-23 tentang paket wisata IKN. Aspirasi ini berintikan tentang permohonan kepada Kementerian Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif serta otoritas IKN, sehingga Biro Wisata IKN dapat mengunjungi dan menikmati sejumlah objek wisata yang ada di IKN pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan, kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Haja Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada edisi kesempatan ke-23 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Paket Wisata IKN Nusantara. Salam sehat dan semangat Bapak Dr. Haji Homsin, Magister Pendidikan. Kita bertemu lagi pada episode yang ke-23 ya, tetap semangat. Mohon maaf Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya berkaitan dengan aspirasi tentang paket IKN. Apa yang dimaksud dengan paket wisata IKN? Terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah atas pertanyaannya. Kami yakin dan percaya bahwa IKN jalan terus dan akan menjadi kenyataan. Terlepas pro kontra terhadap kebijakan Ibu Kota IKN, kami tetap berhak mengusulkan paket wisata IKN ini sebagai kepedulian kami kepada berbagai pihak yang sependapat dengan kebijakan IKN sebagai Ibu Kota baru Republik Indonesia di masa yang akan datang. Atas dasar kepedulian kami akan mengusulkan 3 paket wisata IKN Nusantara, meliputi aspirasi usulan sebagai berikut. 1. Paket A terdiri dari kunjungan ke 5 kantor negara yang ada di IKN. Misal, kunjungan ke 3 objek wisata yang ada di Kalimantan Timur. Alokasi kunjungan 3-4 hari pulang pergi. 2. Paket B terdiri dari kunjungan ke 5-7 kantor negara yang ada di IKN. Kunjungan ke 4-5 objek wisata yang ada di Kalimantan Timur. Alokasi waktu 5 hari PP pulang pergi. Paket C terdiri dari kunjungan lebih dari 7 kantor negara yang ada di IKN. Kunjungan lebih dari 7 objek wisata yang ada di Kalimantan Timur. Alokasi waktu kunjungan 7-8 hari PP. Adapun 5 kantor negara yang ada di IKN wajib dikunjungi, antara lain 1. Kantor atau Sekretariat Presiden Republik Indonesia, kantor atau sekretariat gedung MPR dan DPR, kantor atau sekretariat Menteri Pertahanan dan Keamanan, kantor atau sekretariat Menteri Pariwisata, UKM dan Ekonomi Kreatif, kantor atau sekretariat menteri lain sesuai usulan peserta wisata IKN yang bersangkutan,
kantor atau sekretariat Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Sekali lagi, dan usulan peserta wisata IKN yang bersangkutan. Baiklah, selain kunjungan wisata ke IKN, apakah ada objek wisata lain yang ada di Kalimantan Timur sebagai bagian dari paket wisata IKN, Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Objek wisata yang dapat dikunjungi di Kalimantan Timur sebagai kesatuan paket wisata IKN sebetulnya cukup banyak. Antara lain meliputi 1. Pulau Derawan. Pulau Derawan merupakan destinasi wisata alam paling populer di Kalimantan Timur. Objek wisata ini memiliki daya tarik yang tidak dimiliki oleh tempat wisata kebanyakan di Kalimantan. Di Pulau Derawan banyak terdapat ikan-ikan karang, padang yang subur, dan hutan mangrove. Objek wisata kedua, Danau Kakaban. Destinasi Danau Kakaban adalah salah satu dari objek wisata Pulau Derawan. Jadi saat aktivitas favorit yang sering dilakukan wisatawan di tempat ini adalah berenang. Berenang di Pulau Kakaban akan ditemani langsung oleh ribuan ubur-ubur langka. Objek wisata ketiga adalah Pulau Sangalaki. Pulau ini mempunyai pantai dengan pasir putih yang lembut. Wisatawan bisa jalan di sepanjang pantai tersebut sambil menikmati keindahan alunan ombak di pulau ini. Objek wisata keempat, wisata alam Batu Dinding. Selain wisata pulau, pantai, dan sungai, Kalimantan Timur juga memiliki wisata perbukitan yang unik. Salah satu yang cukup terkenal adalah wisata alam Batu Dinding. Destinasi ini berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Objek kelima adalah Danau Labuan Cermin. Danau Labuan Cermin berlokasi di Kecamatan Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Destinasi ini menawarkan keindahan alam yang memukau. Dinamakan Danau Labuan Cermin karena air yang terdapat di danau ini sangat jernih. Saking jernihnya, air danau tersebut terlihat layaknya sebuah cermin. 6. Pulau Maratua. Pulau Maratua merupakan bagian dari Pulau Derawan, pulau yang terletak di perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia. Pulau Maratua memiliki pemandangan bawah laut yang sangat memukau, bahkan banyak yang bilang bahwa ini merupakan surga bawah laut untuk para penyelam. 7. Objek wisata Gua Haji Mangku. Gua Haji Mangku merupakan wisata alam yang berada di Pulau Maratua. Sejatinya destinasi Gua Haji Mangku bukanlah gua seperti yang kita tahu, melainkan Gua Haji adalah danau. Dinamakan gua karena pintu masuknya mirip seperti pintu gua. Objek yang ke-8, Telaga Biru Tulung Nik Lenggo. Destinasi objek wisata Telaga Biru Tulung Nik Lenggo menawarkan pesona alam yang begitu indah. Airnya yang jernih mampu membuat wisatawan untuk berlama-lama di tempat ini. 9. Wisata Bukit Bingkirai. Wisata alam yang satu ini merupakan hujan tropis alami dengan segala pesona alamnya. Destinasi wisata Bukit Bingkirai memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Ketika berkunjung ke wisata Bukit Bingkirai, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Objek yang ke-10, Danau Jempang. Danau Jempang berlokasi di Kutai Barat.
dan membentang di sepanjang alur Sungai Mahakam. Danau ini merupakan danau terbesar dari 76 danau yang ada tersebut. Sebenarnya pada intinya paket wisata IKN ini ditujukan kepada siapa, Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Aspirasi paket wisata ini kami tujukan kepada sejumlah pihak di bawah ini, meliputi 1. Siswa, mahasiswa, penyelenggara lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yang terhormat Biro Traveling dan Wisata yang ada di seluruh Indonesia. Yang terhormat berbagai pihak terkait dengan aspirasi perjalanan wisata IKN ini. Yang terhormat Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Timur. Yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Perhubungan RI, serta otoritas IKN untuk berkenan menerbitkan SKB tentang pedoman kunjungan wisata di IKN. Oke, terima kasih Bapak Dr. Haji Hamsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan tentang aspirasi berjudul paket wisata IKN. Memang adalah gagasan yang cukup bagus dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillahirrabbilalamin. Aspirasi paket wisata IKN ini sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan dan perhatian dari berbagai pihak sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Para penyelenggara, pimpinan, guru, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, negeri maupun swasta, para penyelenggara Biro Perjalanan Wisata, serta pemerhati, pendukung kebijakan Ibu Kota IKN dimanapun berada. Insya Allah aspirasi paket wisata IKN ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Berkenan apabila yang terhormat para bapak, para ibu, saudara, saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.